Bertempat di gedung BKKKS Padang, Sabtu pagi tanggal 16 Juni 2012, TK dan Sekolah Dasar Binaan Yayasan Sabi Hisma Padang menggelar acara perpisahan ratusan siswa-siswi yang telah menempuh proses pembelajaran selama tahun pendidikan 2011-2012. Suasana kebahagiaan, tawa canda, serta keceriaan mengiringi setiap rangkaian kegiatan, baik dirasakan oleh para siswa, guru, dan wali murid. Sebagai pembukaan, dua orang siswi pun membacakan ayat Al-Quran, berikut sari tilawahnya di hadapan penonton yang hadir. Taman Kanak-Kanak Pendidikan Sabi Hisma sebenarnya telah melakukan perpisahan pada tanggal 9 Juni 2012. Untuk Kota Padang, Yayasan Sabi Hisma memiliki 4 unit taman kanak-kanak, di mana per masing-masing unit berhasil meluluskan para wisudawan TK. TK Sabi Hisma 1 sebanyak 88 siswa, TK Sabi Hisma 2 56 siswa, TK Sabi Hisma 3 sebanyak 16 siswa, dan 22 siswa di TK Sabi Hisma 4. Untuk tingkat sekolah dasar, dalam kesempatan ini, Yayasan Sabi Hisma meluluskan sebanyak 81 siswa. Tak hanya sebagai perayaan dan perpisahan, lulusan TK dan SD, kesempatan kali ini juga sebagai momentum penghargaan bagi 77 murid SD yang berhasil menghatamkan baca tulis Iqra. Yayasan Fahmul Quran secara formal berdiri pada tanggal 27 Mei 1997. Yayasan tersebut hadir menyelenggarakan sekolah berlabel Sabi Hisma mulai dari jenjang TK, SD, SMP, dan SMA. Nama sekolah tersebut diambil dari ayat pertama surat Al-Falaq yang memiliki arti "Sucikanlah nama Rabbmu yang Maha Tinggi". Bersumber dari nama tersebut, pembelajaran pendidikan di sekolah Sabi Hisma diketahui kental dengan unsur agama, di mana anak-anak tidak saja dididik dengan berbagai ilmu pengetahuan, namun juga pengembangan akhlak. Hal ini sesuai dengan tujuan sekolah, yakni membentuk generasi yang cerdas dan berakhlak. Sekolah Sabi Hisma dengan moto "Sekolah Langsung Mengaji" merefleksikan kecintaan kepada Al-Quran, mengajarkan sepenuhnya kurikulum pendidikan nasional, mengaplikasikan nilai-nilai Islami pada seluruh mata pelajaran, serta mengajak serta partisipasi tak hanya guru, siswa, namun juga wali murid dalam mengikuti berbagai kegiatan yang dapat mendorong peningkatan kualitas pendidikan. Kita tidak memisahkan ilmu dunia dan ilmu akhirat, tidak. Semua itu datangnya dari Allah. Kita ajarkan semuanya kepada anak kita. Kita tidak memilah-milah ilmu. Semoga kita katakan dalam masa minimal tidak timur dan tidak barat, la syarqiyah wa la gharbiyah. Yang kita tunjuki inilah pedoman kita manusia. Lam tadillu abada, tidak akan sesat selamanya. Ma'in sama satu lima bila kita menganti kepada ini pada ini. Jadi kita mengajak semua kita, mari kita kembali pada ajaran yang paling benar dan tidak tertandingi.
ajaran yang dibawa oleh yang disebutkan oleh Allah Al-Quran. Kalau malaikat diturunkan ke bumi ini, ternyata malaikat pun ada menurut. Apa kata Allah Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Kulnah bitu minha jami'a. Turunlah kamu semuanya ke bumi. Fa'imma yatirnakum minni hudan faman tabi'a hudaya wala khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nanti akan dikirimkan buku petunjuk. Siapa yang ikuti petunjuk ini dijamin oleh Allah tidak akan ketakutan dan tidak akan terlibat tidak dalam hidup. Begitu juga ibu-ibu sahabat. Salat yang kita minta ininya siratal mustaqim. Apa siratal mustaqim itu? Allah jawab dalam surat Al-An'am 153. Wa anna hadza siratal mustaqima. Al-Quran inilah yang lurus. Fattabi'uhu, kamu ikuti ini. Wala tattabi'us subula, jangan mengikuti jalan yang lain. Itulah itu yang bergerak ketika syarikisme yang dikatakan oleh Ustaz Bahar tadi, mohon didukung, mohon dibantu. Maka kita bersama-sama. Jadi pendidikan kita pendidikan yang utuh, dan isi rohaninya dengan baik, kecerdasan akalnya, jangan pendidikan yang timpang. Kita ingin manusia berkarakter, rohaninya dan isi karakter apa yang akan didapatnya? Tidak pernah diisi rohaninya, tidak mungkin. Manusia punya akidah, punya hati, punya akal. Tidak bisa hanya akalnya dicerdaskan, sementara hatinya tidak dibaikkan. Saya pernah dulu dalam podcast hari-hari ini saya katakan, lebih baik senjata diberikan oleh orang gila daripada mencerdaskan manusia tanpa membaikkan hatinya. Sangat berbahaya itu, sangat berbahaya. Orang cerdas bisa dengan triliunan, sedangkan si bodoh hanya mencuri ayam, hancur berbuang bonyol tokok oleh orang. Hanya bodoh. Jadi manusia harus cerdas, tidak boleh tidak. Dunia pun beruang cadia. Orang bodoh suka kepada dunia beruang dan orang, kemudian orang bodoh cadia. Harus cerdas dan harus baik hatinya, baru dia bermanfaat untuk orang lain. Juga hanya sekedar cerdas, hatinya tidak baik, barangkali memang lebih baik dijaga diri dan bodoh kita daripada mencerdaskan manusia tanpa membaikkan hatinya. Sia-sia itu, sia-sia bertahan saja itu. Nabi diturunkan Allah untuk membaikkan hati manusia, bukan untuk mencerdaskan banyak jalannya, tapi untuk hati. Sia Allah turunkan di muka bumi ini manusia-manusia yang bisa mencerdaskan. Karena itu kita berusaha dan meminta, mengajak semua kita. Sekali lagi ucapkan terima kasih yang tidak terhingga Pak Ustazah yang telah mati-matian berjuang di syarikisme ini, dan juga umat tua yang mempercayakan anaknya di sini. Saya telah melihat dulu dan bapak, karena memang sekolah ini satu rangkai. Itu kalau anak-anak di tengah kanak-kanak dulu dan bapak, itu 30 anak, 25 orang yang telah 30 itu sangat tinggi dengan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.